Kota Kunshan, di bawah yurisdiksi kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, pernah dinobatkan sebagai kabupaten terkaya di China, dengan gaji 30% lebih tinggi daripada di daerah pedalaman. Ini karena Kunshan adalah salah satu wilayah di mana pengusaha Taiwan berinvestasi paling intensif di China daratan, membuatnya dijuluki Taipei kecil. Perusahaan-perusahaan Taiwan menyumbang 30% dari PDB Kunshan, mengubahnya dari kabupaten pertanian kecil menjadi kota tingkat prefektur terkuat di China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Taiwan telah dengan cepat menarik diri dari Kunshan. Setelah lebih dari 30 tahun investasi, penarikan mereka telah membuat kota ini mengalami penurunan. Pabrik-pabrik yang dulunya berkembang pesat kini terbengkalai, kawasan industri telah kehilangan vitalitasnya, dan ekonomi lokal yang dulunya didorong oleh modal Taiwan kini berjuang. Apa yang dulunya merupakan pusat manufaktur dan kemakmuran yang ramai, kini terasa hampa, energinya yang dulu memudar seiring kepergian perusahaan-perusahaan. Seorang pria mengatakan, hilangnya personel di Kunshan selama 2 tahun terakhir sangat parah. Ini mengingatkan saya pada jembatan Zhongyi, yang dulunya ramai, dari kemakmuran hingga penurunan dan sekarang menjadi sunyi. Saya telah menyaksikan perkembangan Kunshan selama dekade terakhir. Dulu, ada banyak perusahaan Taiwan di Kunshan, menarik banyak tenaga kerja, tetapi dalam 2 tahun terakhir, banyak perusahaan Taiwan telah menarik diri, menyebabkan hilangnya pekerjaan besar-besaran. Seorang wanita berkata, apakah Anda tahu pabrik mana yang pindah tahun lalu? Beberapa pabrik pindah tahun ini, termasuk Foxconn, Waitan, dan PICC. Saya dapat dengan jelas merasakan bagaimana daerah di sekitar kita telah mendingin. Ketika saya dulu mengunjungi toko serba ada, pemiliknya selalu ceria dan energi. Hal yang sama berlaku untuk toko sarapan, tempat makan siang, toko pakaian, dan semua bisnis fisik lainnya. Mereka semua mengalami penurunan dan lalu lintas pejalan kaki telah menurun secara signifikan. Jalan kami dulunya ramai dengan orang-orang, tetapi sekarang suasananya benar-benar berbeda. Saya percaya Kunshan dibangun di atas pabrik-pabriknya. Setiap pabrik tidak hanya menyediakan pekerjaan bagi pekerja di dalamnya, tetapi juga menciptakan peluang bagi pemilik usaha kecil seperti kami yang beroperasi di luar kawasan pabrik. Wanita itu berkata, hari ini Foxconn di Kunshan Utara sunyi senyap. Anda tidak lagi melihat kerumunan seperti 10 tahun yang lalu. Pabrik Foxconn di utara kota dulunya sangat ramai. Bekerja di sana dulunya merupakan sumber kebanggaan. Semua orang di Kunshan tahu tentang Foxconn. Di akhir hari kerja, puluhan ribu pekerja akan membanjiri jalanan, menghalangi jalan. Toko-toko di sekitarnya dipenuhi karyawan Foxconn. Banyak keluarga bergantung pada Foxconn untuk mata pencaharian mereka, tetapi sekarang daerah itu sepi. Chen Yu, seorang penduduk Suzhou yang akrab dengan penarikan modal Taiwan, mengatakan kepada media Tionghoa perantauan, Kunshan sangat dekat dengan Shanghai, seperti halaman belakang Shanghai. Banyak perusahaan yang tidak dapat mendaftar di Shanghai memilih Kunshan sebagai gantinya. Jadi dulu ada konsentrasi perusahaan asing yang tinggi di sini. Tetapi modal asing mulai menarik diri pada tahun 2022. Sekarang bahkan pekerja muda tidak dapat menemukan pekerjaan, mereka bahkan tidak dapat mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Siapa yang tersisa untuk memesan? Chen Yu menunjukkan bahwa penarikan bisnis Taiwan terkait dengan pajak yang terlalu tinggi dari PKC, serta faktor geopolitik. Dia berkata, bukan hanya perusahaan Taiwan, perusahaan Korea dan berbagai perusahaan asing lainnya juga telah pergi. Pekerja pabrik mengatakan beban pajak di sini terlalu tinggi, sehingga sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. Perusahaan-perusahaan ini sekarang pindah ke Vietnam. Tampaknya ideologi politik dan pajak berat PKC telah menakuti perusahaan-perusahaan Taiwan dan perusahaan asing lainnya, secara langsung menyebabkan pengangguran massal. Ini telah menyebabkan gagalnya pembayaran rumah dan penurunan lebih lanjut dalam ekonomi China. Banyak orang China telah memperhatikan bahwa ketika rantai industri investasi asing China pindah, pesanan pabrik di negara tetangga Vietnam telah melonjak selama 2 tahun terakhir. Wanita itu berkata, beberapa orang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang pindah ke Vietnam semuanya adalah bisnis manufaktur kelas bawah. Apakah itu benar? Siapapun yang pernah bekerja di pabrik tahu bahwa memindahkan pabrik membutuhkan banyak uang. Anda tidak dapat pindah ke Vietnam tanpa menghabiskan setidaknya ratusan ribu yuan. Dalam 2 tahun terakhir, banyak bos manufaktur kelas bawah bahkan kesulitan membayar karyawan mereka, jadi dari mana mereka mendapatkan uang untuk pindah ke Vietnam? Banyak perusahaan yang pindah adalah OEM untuk merek internasional atau pemasok berkualitas tinggi dari pabrik OEM.
Dalam hal keahlian teknis, modal, dan manajemen bisnis, perusahaan-perusahaan ini jauh lebih unggul daripada lebih dari 80% usaha kecil dan menengah di China. Mereka tidak hanya bukan kelas bawah, tetapi juga dihargai oleh pemerintah provinsi dan dianggap sebagai perusahaan bintang di kota dan kabupaten. Jika Anda ingin berbicara tentang kelas bawah, maka itu adalah konten kelas bawah di Doujin. Dengan penarikan modal asing, banyak orang sekarang merindukan manajemen manusiawi perusahaan asing. Pria itu berkata, pengusaha China harus belajar dari perusahaan asing ini. Anda terus mengatakan Anda adalah pelayan rakyat dan perusahaan milik negara, namun Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kapitalis. Mercedes-Benz mengumumkan paket pesangon N+9 untuk PHK bersama dengan 2 bulan tambahan jaminan sosial dan upah tahun lalu. Samsung memberikan kompensasi N+7 dan membantu karyawan menemukan pekerjaan dalam 2 bulan. Anda terus menyebut diri Anda pengusaha rakyat, perusahaan milik negara, dan bisnis yang baik, tetapi apakah Anda telah memenuhinya? Yang satu lebih eksploitatif daripada yang lain. Saya berharap lebih banyak kapitalis seperti ini datang ke China dan lebih banyak investasi asing kembali. Modal asing menarik diri dari China dan ekonomi terus memburuk. Pekerja perkotaan kehilangan pekerjaan dan kembali ke rumah. Sejak awal tahun, kota-kota di seluruh China telah terlihat kosong, membuat banyak orang bertanya-tanya, kemana semua orang pergi? Pria itu berkata, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya menjalankan toko sarapan dan 2 tahun terakhir sangat sulit. Tahun lalu, saya pada dasarnya hanya bekerja untuk membayar tuan tanah. Melihat tahun ini, bahkan tuan tanah mungkin tidak akan menyetujui pengaturan itu lagi. Saya lahir pada tahun 1980-an dan tidak pernah berhutang selama beberapa dekade. Tetapi sekarang saya bahkan tidak berpikir untuk menjalankan bisnis lagi. Terlalu sulit. Jalanan sangat lebar. Namun bahkan orang-orang yang mengendarai sepeda listrik untuk bekerja pun sudah tidak ada lagi. Anda tidak melihat mereka lagi. Kemana semua orang pergi? Bahkan selama pandemi, bisnis masih baik-baik saja. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, bahkan tanpa pembatasan pandemi, keadaan hanya menjadi lebih buruk. Kemana semua orang pergi? Saya tidak mengerti. Saya telah menjalankan toko sarapan ini selama lebih dari 1 dekade. Bahkan selama masa-masa sulit pandemi, saya masih menghasilkan keuntungan. Jadi mengapa sekarang menjadi seperti ini? Pria itu berkata, apakah sesuatu terjadi di sini? Tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada akomodasi, tidak ada supermarket. Wow, lihat gedung-gedung ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 lantai. Toko roti, supermarket, dan toko-toko lainnya semuanya tutup. Dan yang terpenting, saya belum melihat 1 orang pun. Lihat rumah sakit pengobatan China ini, seperti ini. Ini adalah pusat kota Dongguan, tidak ada seorang pun di sini. Saudara-saudara, di mana orang-orangnya? Pusat kota-kota Dongguan, tidak ada seorang pun di jalanan sekarang, ini sudah lewat jam 8 malam. Kemana orang-orang Dongguan pergi? Wanita itu berkata, ya Tuhan, bagaimana saya akan berbisnis tahun ini? Saya belum mendapatkan 1 pelanggan pun sejak saya buka jam 10 pagi. Ini bukan masalah penurunan konsumsi, sama sekali tidak ada orang, kemana mereka pergi, orang-orang tidak mengkonsumsi. Kota Huizhou di Provinsi Guangdong adalah bagian dari kawasan Teluk Besar Guangdong Hong Kong Macau, dan sekarang inilah pemandangannya. Pria itu berkata, saudara-saudara, ini jam 8 malam lewat 37 menit. Tepat di depan kita adalah Jindi Prosperity fase 1, 2, dan 3, kawasan perumahan. Tidak banyak orang yang tinggal di sana. Ini adalah Jindi Prosperity fase 4, 5 dan 6, apakah Anda melihatnya? Tidak banyak orang yang tinggal di sana juga. Dan kemudian tepat di depan, yang hitam, apakah Anda melihatnya? Itu adalah kota Guangan, tidak banyak orang yang tinggal di sana juga. Jadi, saudara-saudara, ketika membeli rumah, Anda harus memeriksa tingkat hunian komunitas. Apakah Anda berani tinggal di tempat seperti itu di malam hari bersama keluarga Anda? Guangan adalah kota besar yang layak menyandang namanya, tetapi lihatlah tingkat hunian di sini. Ini adalah kompleks perumahan mewah di distrik Wanda, sekarang kurang dari 10 rumah tangga yang lampunya menyala. Sudah lebih dari 2 tahun sejak serah terima, namun kurang dari 10 rumah tangga yang tinggal di sini. Ini adalah tingkat hunian sebenarnya, dari properti diabetes sekarang, rumah-rumah di Guangan bahkan tidak bisa disewakan, rumah-rumah kosong ada di mana-mana. Saya terkejut dengan pemandangan di depan saya. Melihat sekeliling, semua tuan tanah Guangan telah turun tangan sendiri untuk mencari penyewa. Situs ini terlalu langka. Dulu saya tidak pernah khawatir tentang menyewakan rumah saya. Sewanya selalu naik, tetapi sekarang sewa turun. Pabrik dan asrama kosong ada di mana-mana. Lihat postingan ini, begitu banyak rumah kosong, semuanya kosong, segalanya telah berubah. 30 tahun telah berlalu dan semuanya berbeda. Seorang blogger mengatakan, sulit membayangkan bahwa China yang dulunya begitu ramai sekarang terasa kosong.
Saya ingat sensus tahun 1995, populasi nasional kurang dari 1,2 miliar pada saat itu. Jalan-jalan pedesaan dipenuhi orang-orang, dan jalan-jalan serta gang-gang kota bahkan lebih ramai seperti festival. Tak perlu dikatakan lagi, stasiun kereta api dan stasiun bus sangat penuh sesak sehingga Anda hampir tidak bisa bergerak, tetapi sekarang jalan-jalan kota sepi dan di pedesaan sulit menemukan orang di ladang, terasa sangat sepi. Bisakah Anda percaya bahwa negara sebesar China masih memiliki populasi 1,4 miliar? Bukankah itu luar biasa?